Oke, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu prinsip desain. Baik, langsung saja. Nah, di sini prinsip desain adalah pedoman dan konsep mendasar yang digunakan desainer untuk menciptakan komposisi yang efektif dan menarik secara visual. Prinsip-prinsip ini membantu memastikan bahwa desain tidak hanya menyenangkan secara estetika, tetapi juga fungsional, mudah digunakan, dan mengomunikasikan pesan yang dimaksud secara efektif. Jadi, prinsip desain itu dia ada untuk bagaimana kita sebagai desainer, desain kita itu bisa tersampaikan kepada customer. Tidak hanya cuman tampilannya saja yang bagus atau keren gitu, tapi itu bisa mengambil atau menarik minat dari uh, user atau pengguna customer yang melihat desain kita. Jadi seperti itu. Nah, jadi apa saja sih yang ada di prinsip-prinsip desain itu? Nah, yang pertama ada keseimbangan atau balance. Nah, prinsip tentang keseimbangan ini mengacu pada distribusi bobot visual dalam suatu desain. Hal ini dapat dicapai melalui keseimbangan simetris, asimetris, atau radial. Nah, contohnya itu seperti apa? Nah, seperti ini, balance. Nah, jadi bagian titik hitam, bulatan hitam di sini itu menyeimbangkan desainnya. Jadi contohnya kalau bagaimana perasaan teman-teman jika melihat bulat ini berada di sebelah sini, sedangkan bulat yang sini tetap di sini, kemudian tapi bulat yang ini berada di tengah sini. Itu bakalan aneh dipandang oleh mata. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua itu ada kontras. Nah, untuk kontras ini melibatkan penggunaan perbedaan elemen seperti warna, ukuran, bentuk, atau tekstur untuk menciptakan daya tarik visual dan menarik perhatian ke area tertentu. Jadi, nah seperti ini kontras itu, ini contoh simpelnya aja yang kita bisa cari di sini. Ya, jadi contohnya itu bagaimana kontras itu bisa membuat mata pengguna melihat ke satu titik atau kayak melihat fokus kepada eh, tujuan utama dari desain kita seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga itu ada penekanan atau emphasis. Nah, penekanan adalah tentang menyorot elemen terpenting dalam suatu desain, membuatnya menonjol dan mengarahkan mata pemirsa. Nah, jadi emphasis ini dia hampir sama kayak kontras, cuman perbedaannya kalau emphasis itu dia lebih ditekankan begitu. Jadi seperti ada kayak biasanya tuh kalau di website kayak eh, produk utamanya itu bakalan lebih ditonjolkan daripada produk-produk yang lain seperti itu. Nah, kemudian pergerakan atau movement. Nah, pergerakan menciptakan arah atau aliran dalam suatu desain, memandu mata pemirsa melalui komposisi.
Nah, jadi movement itu bagaimana kita sebagai desainer itu bisa mengarahkan mata pembaca untuk membaca desain kita atau melihat desain kita. Jadi contohnya kita punya desainnya. Nah, kemudian gimana sih caranya supaya gini nih, coba kita cari store. Nah, jaringannya, nah seperti ini. Nah, di sini tuh ini ada judulnya Go Green atau mungkin nama brandnya. Aduh, jaringannya jelek banget. Nah, itu ini aja nih. Nah, kalau teman-teman lihat desain ini, nah pertama itu kita kan melihat mulai dari sini nih, kemudian ke bawah poster port, kemudian ke bawah lagi Flatrice, kemudian ke bagian yang di bawah tiga ini. Seperti itu. Jadi desainer, kita sebagai desainer itu bagaimana caranya kita bisa mengatur agar pengguna itu ketika melihat poster kita itu bisa terarah cara bacanya seperti itu. Kemudian ini ada kesatuan atau unity. Nah, kesatuan memastikan bahwa semua elemen dalam desain bekerja sama untuk menciptakan keseluruhan yang kohesif dan harmonis. Nah, jadi kita sebagai desainer itu eh, gimana ya? Ya, gitu ya. Saya juga masih kurang paham tentang yang bagian kesatuan ini. Jadi kita lanjut saja bagian penjajaran atau elemen. Nah, penjajaran mengacu pada cara elemen disusun dalam hubungannya satu sama lain, menciptakan tatanan dan struktur visual. Nah, penjajaran atau elemen ini itu cukup erat kaitannya hampir cukup erat kaitannya dengan movement ini tadi. Nah, jadi bagaimana ketika kita punya desain itu elemennya itu kita susun sedemikian rupa agar pembaca bisa lebih nyaman untuk melihat desain kita, tidak hanya keren atau bagus saja gitu, tapi enak untuk dibaca oleh pengguna gitu. Kemudian ada ruang putih atau bisa juga disebut ruang negatif atau kalau dalam bahasa Inggris white space atau negative space. Nah, ruang putih ini adalah area kosong di sekitar elemen dalam suatu desain. Ini membantu menciptakan ruang bernapas, meningkatkan keterbacaan, dan mencegah desain terasa berantakan. Nah, jadi desain-desain itu harus memiliki white space. Seperti ini di sini tuh banyak sekali white space ya teman-teman. Seperti di bagian kanan sini, sebelah kiri sini, itu agar fungsinya untuk memudahkan pembaca. Bukan hanya memudahkan, tapi agar poster atau desain kita itu tidak atau bisa lebih enak dibaca oleh pengguna seperti itu. Karena banyak juga poster-poster yang dimana itu tidak menerapkan ekspresi ini. Jadi seperti biasanya itu
banyak poster-poster kayak. Nah, seperti itu yang penting intinya itu headspace itu adalah mengosongkan atau membuat area kosong di sekitar elemen dalam satu tulisan untuk menciptakan ruang bernapas teman-temannya seperti itu. Nah, kemudian ini ada ritme atau ritme. Nah, ritme melibatkan pengulangan elemen dalam pola yang dapat diprediksi, menciptakan rasa gerakan dan aliran visual. Nah, seperti ritme itu, ritme atau ritme itu biasanya eh, begitu kan misalnya. Nah, di sini tuh ritmenya tuh ini seperti kayak kurung siku itu diajar dari ukuran kecil sampai besar itu membuat kita seakan-akan melihat desainnya ini dari sini itu masuk ke dalam seperti itu. Sama tadi seperti ini kan, ini kayak tangga turun melingkar ke bawah sampai ujung. Seperti itu menciptakan elemen visual yang dapat dilihat oleh mata. Nah, kemudian ada hierarki. Hierarki digunakan untuk mengatur informasi dan membedakan elemen secara visual berdasarkan kepentingannya. Seringkali menggunakan ukuran, warna, atau penempatan. Nah, jadi hierarki ini itu penting juga teman-teman. Karena ketika kita tidak memakai hierarki dalam poster atau desain kita, itu akan terlihat kurang menarik teman-teman. Nah, seperti di sini ini ada hierarkinya. Di sini go green ini hierarkinya paling tinggi karena itu paling besar tulisannya untuk teks ya. Nah, kemudian di sini ada dilanjut dengan ini save the planet, kemudian untuk teks-teks pelengkapnya. Seperti itu teman-teman. Untuk juga seperti ini festival sale, itu hierarkinya yang ini festival sale. Kenapa seperti itu? Karena untuk menarik konsumen agar lebih tertarik dengan produk kita seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir ada variasi atau variety. Variasi memperkenalkan berbagai elemen dan gaya visual untuk mencoba menaikkan dan menjaga desain tetap menarik. Nah, jadi variasi ini sepertinya itu ada kayak ini contoh, contoh singkatnya, contoh simpelnya lingkaran segitiga, kotak segitiga. Nah, itu akan membuat eh, konsumen ketika melihat desain kita itu tidak membosankan karena ada variasinya seperti itu teman-teman. Nah, jadi mungkin seperti itu tentang prinsip desain yang bisa saya jelaskan untuk kali ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.